Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan ini mengisahkan perjumpaan Yesus di Bait Allah dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa wanita yang tertangkap berbuat zina. Kutipan Injil ini bagi saya merupakan salah satu kisah Injil yang paling mengesan, bukan karena persoalannya adalah perzinahan, tetapi karena kabar gembira sungguh-sungguh diwartakan. Allah yang Maha Rahim menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang yang berdosa. Peristiwanya terjadi di Bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang menghadap Tuhan, tempat orang mendengarkan sabda Tuhan, tempat orang berdoa dan menghaturkan syukur, belajar tentang iman, berdiskusi tentang kearifan-kearifan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup. Namun dalam perikop ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat menghadapkan sebuah kasus serius kepada Yesus. Kasusnya adalah seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Yang dihadapkan hanya perempuan, laki-lakinya entah kemana. Dan menurut hukum Musa, perempuan yang tertangkap berbuat zina harus dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Namun peristiwanya terjadi di Bait Allah, maka ini bukan sebuah pengadilan, tapi ini sebuah diskusi dengan kasus perzinahan atau bagaimana memperlakukan wanita yang tertangkap basah berbuat zina ini. Ketika Yesus dihadapkan dengan kasus ini, dia kemudian membungkuk dan siap menulis di tanah. Yesus tidak langsung bereaksi, tapi dia seperti orang yang siap menulis. Jelas di sini bahwa sebenarnya Yesus mengharapkan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kebijaksanaan, ajaran yang ingin mereka sampaikan terkait dengan kasus wanita yang tertangkap basah berbuat zina ini. Namun rupanya mereka tidak melontarkan kebijaksanaan mereka atau ajaran mereka. Mereka justru mendesak-desak Yesus. Apa pendapat Yesus? Mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus tentang kasus ini. Maka Yesus kemudian mengatakan, barang siapa merasa tidak mempunyai dosa, hendaklah ia melempar batu pertama kali kepada wanita itu. Ajaran kebijaksanaan Yesus ini langsung menusuk ke hati nurani mereka. Siapa yang berani mengklaim diri di Bait Allah, di tempat Allah berada, boleh dikatakan bahwa dia tidak mempunyai dosa. Hanya Allah yang suci, hanya Allah yang murni, yang tidak berdosa.
Dan semua kita manusia adalah manusia yang berdosa. Setelah mengatakan ajarannya, Yesus kemudian kembali membungkuk, siap menulis andai kata ajarannya ini disanggah oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pemegang kebijaksanaan itu. Tapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang menyanggah ajaran Yesus. Mereka kemudian pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Mungkin karena yang paling tua, yang paling merasa punya banyak dosa. Akhirnya tinggal Yesus dengan wanita itu. Dan Yesus pun berkata, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, di bait Allah, di hadapan Allah, yang terjadi bukan sebuah pengadilan, tetapi yang terjadi adalah mencari kehendak Allah. Apa yang terbaik, apa yang berkenan kepada Allah. Di sini kita diajak oleh Yesus berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim, Allah yang senantiasa siap untuk mengampuni, Allah yang mempunyai hati seluas dunia dan Dia siap menghapuskan setiap dosa. Allah tidak pernah setuju dengan perbuatan dosa, tapi Allah selalu siap mengampuni semua orang yang menyadari kelemahan dan dosanya serta mengakui kelemahan dan dosanya itu di hadapannya. Allah bukan Allah yang pendendam, bukan Allah yang siap menghukum, tetapi Allah yang penuh kerahiman. Dalam kutipan tadi, Yesus juga tidak mempermalukan ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Yesus hanya mengajak mereka untuk menyadari bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa. Oleh karena itu juga janganlah kiranya menghakimi, menilai sesama dengan cara yang tidak adil. Sebetulnya Yesus mau mengatakan kepada orang Farisi, ahli Taurat, wanita berdosa dan kita semua, bahwa kita ini adalah sesama. Kita harus bersikap baik atau menjadikan diri sesama bagi yang lain dengan menyadari keterbatasan kita maupun keterbatasan sesama, lalu melangkah ke depan, melangkah maju untuk kehidupan yang baru. Kepada wanita itu Yesus berpesan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus tidak mengungkit-ungkit kesalahan wanita ini. Dia mengajak wanita ini melangkah ke depan, memandang ke depan dan tidak ke belakang. Melangkah untuk hidup baru, melangkah untuk menghayati cinta kasih Allah yang begitu besar. Paulus dalam suratnya, dia bahkan mengatakan, "Segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu." Maka Paulus kemudian melangkah ke depan dan tidak mau menoleh lagi ke belakang. Kalau kita mau menoleh ke belakang, begitu banyak kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan, dan dosa-dosa yang kita buat. Kita akan terbebani dan tidak mampu hidup baru. Menyambut Paskah, kita diajak untuk melepaskan semua yang ada di belakang
supaya kita bisa melangkah ke depan. Marilah kita melangkah ke depan, mengikuti Yesus yang memangku salib sampai ke puncak Kalvari demi penebusan kita, karena Tuhan mencintai kita dengan kerahimannya. Amin.